Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, akan coba saya bacakan tugas mandiri dari ringkasan pembelajaran yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Syihabuddin Said MSI. Adapun temanya adalah mengenai ringkasan teori belajar dan motivasi gitu. Nah, di sini yang dikatakan adalah pendidikan adalah elemen kunci daripada teori human kapasitas karena dipandang sebagai sarana utama untuk mengembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan gitu. Ya, di sini dituntut kita harus ada pengetahuan dan keterampilan. Oke. Adapun tujuan khusus daripada pembelajaran ini adalah menjelaskan implementasi daripada teori. Artinya beberapa teori yang ada dalam buku itu apakah dalam studi literatur itu kita jelaskan. Kemudian, nah di sini poin yang kedua adalah menjelaskan motivasi daripada pelajaran. Kenapa? Karena motivasi perlu sehingga yang menerima dari materi pelajaran itu lebih semangat. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tuntutan daripada pembelajaran itu sendiri. Artinya dengan metode-metode yang telah ada. Oke. Definisinya adalah teori secara umum adalah analisa hubungan antara suatu fakta yang lainnya pada sekumpulan fakta yang disusun secara sistematis. Artinya logis, rasional, empiris. Artinya di sini ada kenyataan dan juga dengan simbol-simbol suatu fenomena. Kemudian belajar merupakan aktivitas sadar menetapkan dilakukan oleh manusia setiap individu dalam berinteraksi lingkungan dan mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan pengetahuan dan keterampilan ciri-ciri individu ini yang mengalami proses berjalan adanya perubahan perilaku baik menetap akibat interaksi individu di lingkungannya. Nah, motivasi adalah sebuah dorongan di mana kita membuat dorongan, ada hasrat, minat begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, tujuan. Tentu adalah motivasi akan membuat individu sekuat tenaga untuk mencapai yang keinginan. Artinya di sini kita dengan adanya motivasi sehingga akan mencapai minat maupun tujuan. Oke, teori pembelajaran ini ada 5 mazhab. Ya, artinya aliran ya, artinya ada tingkah laku pada hasil yang dalam proses pembelajaran. Di sini merupakan suatu aliran yang mendiskusikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang mengubah perilaku individu. Perilaku secara tersebut dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua, aliran kognitif, artinya menekankan proses pembelajaran. Ini merupakan aliran mendiskusikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku. Menurut teori ini, setiap orang mempunyai pengalaman dan pengetahuan struktur kognitifnya. Kemudian, mazhab selanjutnya adalah mazhab humanistik, artinya menekankan isi yang akan dipelajari. Ini merupakan belajar yang dideskripsikan bahwa belajar merupakan usaha manusia. Proses belajar dia berhasil jika memahami daripada konsep. Artinya di sini lebih menitik beratkan ke isi yang humanistik. Konstruktivistik merupakan mendiskusikan pembelajaran di mana pembelajaran secara aktif mengonstruksi atau membangun pengetahuan, artinya di sini gagasan baik dan ide-ide yang kita miliki. Satu lagi dengan menggunakan sibernetik pada sistem informasi yang diharapkan, artinya belajar adalah mengolah informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses pengolahan. Kemudian teori pembelajaran dan penerapannya
Ada teori pembelajaran. Di sini ada bagaimana mendeskripsikan, bagaimana asumsi dasar, pengertian belajar, tujuan belajar, kritik. Setelah itu instruksisional, artinya di sini preskriptif, artinya menentukan pengaruh teorinya bagaimana, terapannya bagaimana, model pembelajaran berbasis terus-menerus ya. Kemudian selanjutnya adalah penerapan pembelajaran terus-menerus dengan tergantung daripada kenyataan pengaruh belajar, keterampilan mengajar, langkah rincian proses pembelajaran mengajar itu. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran secara teoritis. Ada faktor kognitif, yaitu yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir, mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman. Yang kedua, faktor afektif, yaitu menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, motivasi, pengaruh dalam seseorang menerima suatu pembelajaran, serta banyak pelajaran dan usaha yang dilakukan. Kondisi emosional seseorang, keyakinan tentang kompetisi pribadi, diharapkan kesuksesan minat pribadi dan tujuan pelajaran untuk memberi motivasi belajar. Kemudian faktor perkembangan artinya mengembangkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, sosial dipengaruhi oleh genetik dan unik dan faktor lingkungan. Di sini lebih menitibaratkan daripada kita sendiri dan lingkungan. Yang keempat adalah pribadi dan sosial, menggambarkan hal-hal yang berperan dalam proses cara dalam kelompok. Prinsip ini mencerminkan bahwa interaksi sosial saling belajar dan saling mendorong melalui saling berbagi persepsi ini. Artinya di sini lebih berbagai interaksi berbagi, karena di sini pada prinsipnya karena berkaitan dengan pribadi kita dan sosial kita. Yang kelima adalah perbedaan individu. Artinya di sini bagaimana latar belakang individu, kapasitas masing-masing, pengaruh daripada masyarakat. Kesimpulan. Teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi di bidang kajian lain. Poin yang kedua, pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu lainnya. Poin yang ketiga, tidak ada satupun jenis cara pembelajaran yang ideal untuk segala situasi. Artinya apa? Ada kelebihan dengan teori-teori daripada pembelajaran itu sendiri. Artinya hanya kita dapat menyesuaikan. Mungkin inilah resume dari teori pembelajaran ya, dan motivasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.